Oke, welcome back my channel Ultra Sider, the Daily Vlog. Oke, berjumpa lagi bersama Ultra Sider, channel part kedua. Yang tentunya untuk video yang kemarin yang menceritakan keluh kesah dalam permotovlogan untuk pemula. Dan kali ini saya akan menjelaskan kamera action cam bagi pemula yang dari harga normal sampai ke harga yang tertinggi. Oke, saksikan. Oke, langsung saja ke poin intinya. Jadi untuk teman-teman yang mengawali sebuah pemotovlogeran dari bawah ataupun akan masih pemula, itu bisa disebut seperti itu. Kalau misalkan kalian mempunyai budget tinggi sekitar 3 juta ke atas, mungkin kalau saran dari saya ya, kalian bisa mengambil GoPro. Ini dari harga yang tertinggi ya, maksudnya 3 juta ke atas. Ini kamu bisa mengambil GoPro 9. GoPro 9 itu harganya ada sampai yang 5 juta ada. Terus kalau misalkan harga yang paling ke bawah sedikit, paling itu kalian boleh bisa ngambil GoPro 7 teman-teman. Nah, GoPro 7 itu sekarang pasarannya kalau ya di Facebook Marketplace itu, GoPro 7 itu dibanderol harga, itu harga bekas ya, itu masih worth it lah, masih layak dipakai. Itu kena harga 3.700.000. Iya, kena harga 3.700.000 untuk GoPro Hero 7. Nah, untuk yang GoPro Hero 5 ataupun 6 dibanderol dengan harga 2,5 juta. Ada juga yang 2.800.000, macam-macam lah pokoknya ya. Kalau misalkan yang di Facebook itu BU butuh uang ya bisa turun lagi kan harganya seperti itu. Terus untuk yang menengah ke bawah, yang sekitar bawah 3 juta, yang harga 1 juta lah ya kan. Nah, kalau saran dari saya, kalau misalkan dana dengan 1,5 juta, 1.700.000 ya, di bawah 1 juta lah, itu kalian bisa mendapatkan GoPro Hero 3 Plus, atau bisa juga kalian ambil GoPro Hero 4 Silver. Nah, itu kalian bisa menjadikan dua itu opsi untuk yang budgetnya ya ibaratnya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu apa ya, masih worth it, masih bagus itu GoPro Hero 4 itu. Nah, itu kena harga segitu teman-teman, 1.300.000, 1.700.000 gitu udah dapat itu. Atau ada yang GoPro Hero 4 itu sampai 2 juta ada, tergantung kelengkapannya sih. Terus untuk yang di bawah itu under 1 juta sampai ke mungkin ya ke 700 itu. Nah, Xiaomi Yicam ini udah worth it lah teman-teman ya, kalau misalkan kalian pakainya itu dibuat kayak vlogger kayak saya ini. Kalau misalkan untuk ibaratnya kayak kan masih pemula gitu ya, gak apa-apa beli Xiaomi Yicam. Nggak harus yang mahal, yang penting kan ibaratnya kualitas kameranya itu keren. Terus untuk megapikselnya itu udah dapet kan gitu ya. Kalau mau ngambil dengan harga seperti kayak GoPro ya, berarti kita harus mengeluarkan budget seperti 1 juta ke atas, sana 1,5 juta sampai 2 juta itu dapet lah kalau GoPro Hero 4. Tapi kalau misalkan budget kalian under di bawah 1 juta, mending kalian ngambil Xiaomi Yicam. Nah, kalau misalkan kalian pada bilang, Kak, kalau misalkan kamera Kogan gimana? Kak, kalau misalkan kamera B Pro gimana? Dan lain-lain lah. Kalau misalkan apa itu yang di Shopee Marketplace itu biasanya kan ada yang jual, ada yang 70, ada yang 100.000. Kalau saran yang dengan embel 4K itu, kalau saran dari saya ya, mending jangan diambil teman-teman ya. Kalian kalau mau ngambil kamera-kamera yang seperti itu, kalau saran saya ya sih ya, bukannya nggak worth it, ya worth it sih, masih bisa dipakai kan gitu. Cuma kalau dari saya sendiri itu kurang layak lah, dari warna, segi pengambilan kameranya juga, terus dari segi
terang. Nah itu kalau brightness kontrasnya itu beda sama Xiaomi Yicam. Ya bukan saya apa ya, maksudnya bukan saya mau mengunggulkan kamera Xiaomi saya ya, cuma saya pernah nyoba gitu loh teman-teman, dan saya tahu merasakan sendiri itu. Daripada kalian buang-buang uang dengan harga 100-200 beli kokan, beli ini apa sembarang kali Robe Pro atau ya apa, cuma itu paling bagus menurutku ya Xiaomi, karena gak bakalan lah saya ngomong kayak gini kalau nggak pernah nyobain ya kan. Kalau di apa ya, di under 1 juta buat kalian yang misalkan bang saya punya uang 1 juta nih, ada yang apa, ada 700, 800. Nah itu Xiaomi Yicam itu teman-teman ya, kalau batangan kameranya aja itu dapat kalau 500 gitu loh. Mungkin ada yang jual sama tongsisnya gitu, berarti baterai, charger sama Xiaomi-nya itu kameranya itu udah 500 gitu loh. Tapi kalau yang sama mountingnya juga, terus kelengkapan mountingnya banyak, itu ada yang jual sampai 1 juta gitu loh. Ini punya aku ya alhamdulillah kebetulan dapat dengan harga murah 500. Saya dapat baterai 2, terus free tongsis juga dari orangnya. Nah terus kalau misalkan kalian pada nanya lah, terus kalau yang Xiaomi Y yang 1 juta itu gimana bang? Nah kalau Xiaomi Y yang 1 juta itu biasanya yang lengkap teman-teman, jadi kamera, tongsis, terus sama waterproofnya juga, itu biasanya 1 jutaan itu ada. Tapi kalau orang yang BU biasanya ya tergantung kalian mau ya gimana ya. Kalau dapat orang BU itu ya hoki-hokian gitu loh, bejo-bejoan kalau kata orang Jawa itu. Jadi ya kalau misalkan kita dapat di marketplace orang yang emang dasarnya itu jual beli, itu pasti dengan harga 1 juta. Jadi dapat mounting, terus buat waterproofnya juga, casing buat waterproofnya itu, terus tongsis, pokoknya lengkap lah kalau misalkan dengan harga 1 juta. Tapi kayak kalau yang harga seperti punya saya itu saya kena 500, tak tahu ya sampai aku. Ya kalau dengan harga 500 ya dapat ini kamera, tongsis, baterai. Itu aku waktu itu dapat baterainya itu 2. Jadi di diskon dapat 2. Baterainya dapat 2, tongsis, charger. Biasanya kalau batangan kamera aja itu biasa 300 teman-teman. Nah, itu penjelasan dari saya. Jadi ingat ya teman-teman ya, jangan tergiur oleh barang murah. Bener sih barang murah itu emang kayak ya apa ya, pengen dibeli gitu, tapi sebenarnya nggak worth it gitu loh. Kasian kan buang-buang uang. Ya kalau yang kaya sih ya enak-enak aja ya, tapi kalau yang uangnya pas-pasan itu yang kasihan ya kan. Jangan tergiur oleh embel-embel barang murah, harga 40, harga 50. Ada sih pas waktu kemarin tuh ya, ini cuma cerita ya. Jadi temanku itu beli di online itu dengan harga 70 kalau nggak 80-an lah. Itu udah free, dapat mountingnya semua. Terus di dashboardnya itu 4K gitu. Jadi ya alhasil pas waktu dibeli katanya, saya sempet nanya, hasilnya jelek. Kalau di malam hari tuh nggak tampak, nggak kelihatan gambarnya. Terus kalau siang hari tuh agak puye gitu. Nah itu loh teman-teman, maksudnya harga mempengaruhi kualitas kan gitu. Kata orgo, kata rupo. Tapi lek rupo regone sakmono ya gak kata rupo lah ya kan. Iya. Nah jadi buat teman-teman harus pinter-pinter juga memilih kamera ya kan. Oke, mungkin itu saja untuk part kedua yang saya bisa jelaskan. Semoga kita dapat manfaat dari video tersebut agar kita bisa memilih kamera sesuai budget kita, sesuai kepengenan kita, sesuai hasil video kita nanti pas waktu proses editing. Karena video itu mempengaruhi hasil channel kalian, teman-teman. Seperti yang di channel saya yang
part ke satu itu branding. Branding is identitas buat kita gitu teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.